Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Masyiatun Najah dari kelas 11 MIPA 1, absen 32. Akan melakukan praktikum fisika tentang gelombang bunyi dan cahaya. Baik, saya akan melakukan uji coba gelombang bunyi pada gelas. Di sini terdapat 3 buah gelas dengan ukuran yang sama namun dengan volume air yang berbeda-beda. Di sini ada dengan volume air 3/4, setengah dan juga 1/4. Percobaan yang pertama dengan volume air 3/4. Langkah yang pertama adalah celupkan 2 jari ke dalam gelas, kemudian putar. Lalu, usap jari ke bibir gelas. Terdengar bunyinya, bukan? Jadi, untuk gelas yang berisi 3/4 air, terdengar bunyinya karena di sini masih terdapat kolom udara. Nah, kolom udara inilah yang menyebabkan bunyinya tidak begitu nyaring, namun amplitudenya tinggi. Percobaan yang kedua, yaitu dengan gelas yang berisi setengah air. Langkahnya masih sama, celupkan 2 jari, putar, lalu usap jari pada bibir gelas. Suaranya terdengar lebih jelas dan lebih nyaring dari percobaan sebelumnya, bukan? Itu karena pada percobaan sebelumnya, kolom udara yang terdapat lebih sedikit, sedangkan pada percobaan yang ini, kolom udara yang terdapat pada gelas lebih banyak. Itulah yang menyebabkan bunyi yang terdengar lebih nyaring dan lebih jelas, dan juga amplitude yang dihasilkan lebih rendah daripada percobaan yang sebelumnya. Percobaan yang ketiga, yaitu dengan gelas yang berisi 1/4 air. Langkahnya masih sama seperti percobaan yang pertama dan yang kedua, yaitu dengan celupkan 2 jari, lalu putar, lalu usap jari pada bibir gelas. Suaranya terdengar lebih jelas dan nyaring dari 2 percobaan sebelumnya, bukan? Karena pada percobaan yang ketiga ini gelasnya hanya terisi 1/4 air dan menyisakan lebih banyak kolom udara. Nah, karena inilah pada percobaan ini suara yang dihasilkan lebih nyaring dan lebih jelas. Juga amplitude yang dihasilkan lebih rendah dari percobaan yang sebelumnya. Kesimpulannya adalah semakin besar panjang ruang pada gelas atau semakin kecil volume air di dalamnya, maka akan semakin besar frekuensi bunyi yang akan dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil panjang ruang pada gelas atau semakin besar volume air di dalamnya, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil, sehingga volume air berbanding lurus dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Baik, kita akan melakukan percobaan gelombang cahaya dengan menggunakan CD bekas dan senter. Langkah yang dilakukan pertama adalah letakkan CD pada penyangga, lalu nyalakan senter dan arahkan cahaya pada CD. Cahaya senter yang dipantulkan ke CD inilah yang menghasilkan warna pelangi. Peristiwa ini disebut dengan difraksi, yaitu peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang cahaya ketika melewati celah sempit atau penghalang. Kesimpulannya adalah pada permukaan sebuah CD yang memunculkan pola warna-warni yang apabila dilihat dari berbagai sudut pandang pola warna tersebut
dapat berubah-ubah adalah salah satu aplikasi dari difraksi. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari difraksi gelombang cahaya, ketika seberkas cahaya terhalang oleh suatu bahan yang tidak transparan, maka lintasan cahaya tersebut akan mengalami pembelokan.